Wah, ini sih keren banget. Akhirnya Indonesia punya senjata yang bisa bikin Trump ketar-ketir. Sebuah senjata rahasia yang nggak meledak, nggak berdarah, tapi mampu mengguncangkan perekonomian global. Bukan rudal, bukan drone, tapi Kris. Ya, Kris, si kode QR kecil yang diam-diam membuat Donald Trump dan para raksasa finansial Amerika gelisah di tengah malam. Serius ya, ini tuh nggak lebay, bukan sembarang ngomong, karena data yang bicara, bos. Sejak pertama kali diluncurkan pada 17 Agustus 2019, Kris tumbuh kayak tanaman ajaib yang disiram pupuk teknologi dan cahaya kolaborasi. Di tahun 2020 baru ada sekitar 124 juta transaksi. Angka yang sudah mengesankan, dengan total nilai mencapai 8,2 triliun. Tapi itu baru bibitnya. Masuk ke 2021, jumlah transaksi mulai mengembang. Pelan-pelan tapi pasti, warung kopi, pedagang keliling hingga UMKM mulai nimbrung dalam menanam benih Kris di lapak mereka. Tahun demi tahun pertumbuhannya seperti pohon kelapa di pinggir pantai, tinggi, ramping, tapi kuat. Lalu tiba-tiba boom, di tahun 2024 jadi tonggak sejarah. Jumlah transaksinya meroket jadi 6,24 miliar. Iya, ini tuh miliar bukan juta, dengan total nilai transaksi menyentuh 659 triliun. Ini bukan kenaikan, ini lonjakan vertikal. Dalam setahun saja transaksi Kris naik 175,2%. Gila gak sih? Karena ini saking cepatnya, grafik pertumbuhan Kris kayak garis detak jantung investor yang lagi nonton sahamnya naik 1000% dalam sehari. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa bisa secepat ini? Dan siapa yang mulai merasa cemas karena hal ini? Kris bukan cuma soal angka di grafik dan triliunan rupiah dalam sistem perbankan. Ini tentang kedaulatan ekonomi, tentang bagaimana teknologi bisa menyatukan ujung-ujung negeri yang sebelumnya terpisah oleh jarak dan infrastruktur. Sekarang, lebih dari 36 juta merchant tersebar di seluruh Nusantara. Dan jangan lupakan para penggunanya, ada 55 juta orang. Dan bisa dibilang, Kris ini paling gede se-Asia Tenggara. Kalau kita lihat dari jumlah merchant dan transaksinya yang terjadi. Dari emak-emak yang belanja sayur pakai Kris, anak muda yang bayar bubble tea pakai Kris, sampai ojol yang sekarang nggak perlu ribet nyari kembalian. Semua dibikin simple, cukup scan aja. Inilah salah satu bentuk persatuan era digital, satu kode, satu bangsa. Dan dibalik gemuruh kebangkitan ekonomi digital Indonesia, terselip kegelisahan di Gedung Putih. Visa dan Mastercard, dua raksasa pembayaran asal Amerika yang selama puluhan tahun seperti dewa dalam dunia transaksi global, kini mulai tergelincir. Dulu sang dewa memegang 83% pangsa pasar sistem pembayaran di Indonesia. Tapi kini terjun bebas jadi 62%. Siapa pelakunya? Ya bukan Rusia, bukan Tiongkok, jelas itu Kris. Ini kode mungil bikinan BI yang tanpa basa-basi menggoyang singgasana dua raksasa itu. Ya jelas, Washington pun meradang di balik meja kayu besar yang pernah dipakai JFK hingga Obama muncul suara-suara resah. Amerika menuduh Indonesia meminggirkan perusahaan Amerika. Protes pun dilayangkan lewat USTR, United States Trade Representative, semacam satpam dagang Amerika Serikat, yang kini sibuk merancang tekanan diplomatik dan negosiasi. Buat Indonesia ini soal kemandirian, tapi buat Amerika ini soal kehilangan kendali. Dan di dunia global kehilangan kendali bisa terasa seperti kalah perang. Balik lagi, ini bukan soal QR kode, ini soal siapa yang pegang tombol transaksi dunia. Karena selama ini sistem pembayaran global dikendalikan segelintir negara. Uang yang kita belanjakan di warung, di pasar, di aplikasi, secara tak langsung lewat jantung sistem milik asing. Tapi kini Indonesia, negara kepulauan yang katanya lambat, ternyata melesat lebih dulu. Kris jadi alat perang baru, bukan dengan senjata, tapi dengan teknologi keuangan yang melompat dari toko kelontong ke aplikasi ojek online hingga ke masjid, donasi, dan pajak parkir. Dan saat pengguna makin banyak, satu hal jadi jelas, Indonesia tak mau lagi sekedar jadi pasar, kita ingin jadi pemain. Tapi pertanyaannya, seberapa siap kita ketika yang kita lawan adalah sistem yang sudah tertanam puluhan tahun dan dibela mati-matian oleh kekuatan global. Ya karena di balik wajah ramah Kris ada revolusi diam-diam yang sedang berlangsung. Di saat negara-negara besar masih sibuk berdebat soal digital dollar atau stablecoin, Indonesia sudah bikin jutaan pedagang kaki lima jadi bagian dari ekonomi digital tanpa mereka harus paham bahasa fintech. Inilah yang bikin Barat panik, karena kalau Kris sukses maka monopoli mereka pecah. Dan kalau Indonesia bisa, siapa selanjutnya? Vietnam, Mesir, Nigeria. Jelas ini bikin Amerika ketar-ketir, mengingat Amerika adalah negara adidaya tapi kehilangan daya di mata negara berkembang. Aneh, tapi ini nyata dan sedang berlangsung, bos. Sistem pembayaran global bukan lagi tentang efisiensi tapi tentang pengaruh. Dan kini satu persatu negara mulai bertanya, kenapa harus lewat Visa? Kenapa harus lewat Mastercard? Kenapa biaya transaksi harus bocor ke luar negeri? Kalau kita bisa kelola sendiri.
Kris adalah bukti bahwa Indonesia bisa mandiri, bisa inovatif, bisa memimpin. Tapi kita harus menjaga agar semangat ini tetap murni, karena Kris bukan sekedar kode, tapi simbol kedaulatan ekonomi bangsa. Tanpa antek-antek asing, Indonesia mampu berdikari sendiri. Tapi sekarang Amerika masih meradang karena gelisah. Kira-kira apa langkah Amerika untuk Indonesia agar kita dalam kendali Amerika lagi? Dan seberapa kuat Kris bertahan dari badai protes para antek-antek asing? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dong. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.